Udah langsung nyamper itu. Iya, sebetulnya saya masih ingin menyambung dari Bang Faisal, tapi saya pindah haluan dulu, Pak. Ya, ya. Baru kemudian nanti mungkin kita bisa kembali. Bukan ekonomi, tapi isu yang juga luar biasa penting, Pak. Aktivis kontras, Pak, bernama Andri Yunus, disiram air keras, mengalami luka serius. Luka bakar hampir 20%. Kornea matanya sebelah kanan juga rusak. Kapolri sudah mengatakan mendapatkan instruksi langsung dari Pak Presiden untuk mengusut kasus ini. Dan saya juga ingin mengutip Menteri Koordinator Hukum, Menteri Bapak Pak Yusril, Komnas HAM, Komisi 3 DPR, semuanya menilai ini bukan sekedar tindak kriminal Pak Presiden, tetapi ini serangan terhadap demokrasi, serangan terhadap pembela HAM. Saya ingin tahu posisi Bapak, apakah setuju dengan penilaian itu, Pak? Ya pastilah. Ini terorisme, iya kan? Tindakan biadab, harus kita kejar, harus kita usut. Harus kita usut. Sampai ke bukan hanya pelaku lapangan, tapi apakah siapa yang nyuruh, siapa yang nyuruh, siapa yang bayar. Termasuk apabila ternyata yang melakukan itu aparat negara, Pak? Ya jelas dong. Yang berseragam? Tidak akan dilindungi, tidak akan ada impunitas? Tidak akan. Bapak menjamin itu, Pak? Saya menjamin. Tapi sebaliknya, kalau ini provokator, yang bukan dari pemerintah, bukan dari aparat, jelas kita harus usut kok. Ya. Pola yang terjadi selama ini, kasus-kasus teror itu berulang dan tidak pernah terungkap sampai yang memberikan perintah, sebatas di pelaku lapangan. Spesifik Pak, saya mau menyebutkan, ini yang terjadi selama setahun terakhir Pak. Ada yang tadi Bapak sebutkan, wartawan Tempo, Francisca Kristi Rosana, ada Tio Ardianto, ada Ramon Doni Adam, ada Firindian Aurelio, ada Sheryl Anavita, ada Iqbal Damanik, ada Zainal Arifin Mohtar. Latar belakang mereka Pak Presiden semuanya beragam, tetapi kesamaannya adalah semuanya kritis menyampaikan pandangan di muka publik. Apakah Bapak bisa memahami ada kekhawatiran yang muncul bahwa ruang aman untuk bersuara menjadi semakin menyempit, Pak? Anda merasakan? Apakah dibandingkan dengan banyak negara, apa kita batasi nggak? Ada yang merasakan? Coba lihat, kita batasi nggak? TikTok, fake news, hoax, kebohongan yang disiarkan tiap hari. Coba Anda lihat, coba bandingkan sama negara lain. Karena yang terjadi adalah dampaknya yang kita lihat Pak, mereka yang bersuara kritis. Iya, tapi kadang-kadang ada orang, Mbak Nana, kita ini bukan anak kecil, kita sudah hidup lama. Kadang-kadang kan ada peristiwa yang justru dibuat seolah, Anda ngerti ya, itu namanya provokasi. Itu ada di buku Mbak Nana, ada di buku intelligence, ada itu. Itu namanya false flag operation. Iya kan? Melakukan aksi teror seolah yang lakukan orang Palestina, tapi yang lakukan bukan orang Palestina, yang lakukan Mossad, itu terjadi. Sebetulnya Anda paham ya? Ya, jadi sama juga ini. Ini mau mengarah bahwa rezim kita otoriter. Sebetulnya iya kan? spekulasi-spekulasi itu muncul karena ketidakadaan jawaban Pak Presiden. Jadi kerap kali kasus-kasus yang terjadi ini berhenti begitu saja, tidak terselesaikan, sehingga kemudian muncullah begitu persepsi publik bahwa wah, kalau ini tidak selesai berarti ini ada unsur negara yang bermain dan sebagainya. Karena, saya ingin menjamin, saya ingin membangun Indonesia yang beradab, ya. Itu cita-cita saya. Saya ingin membangun pemerintah yang bersih. Saya ingin punya polisi yang bersih, jaksa yang bersih, intelligence yang bersih. Anda tahu, saya mau tanya sekali lagi ya, saya ini korban juga. Tapi saya itu berpikir yang besar, concern rakyat, pangan, energi, benar nggak? Dengan perang, harga pangan bisa naik. Tapi saya mau tanya, ini bulan Ramadan, harga pangan terkendali atau tidak? Scribe makes step-by-step guides for any process with AI. You know what's terrifying? I think we are doing a good job. Jadi percayalah, saya tidak akan mengizinkan hal-hal seperti itu terjadi. Itu yang ingin kami dengar, Pak. Iya. Percayalah, saya dipilih oleh rakyat untuk membela rakyat.
Guys, kembali ke channel saya Poin Emas. Kembali kita membahas setiap komentar-komentar netizen. Sudah tua tapi tidak dewasa, temperamen, emosional, tidak pantas jadi pemimpin. Nyesal gua nyoblos lu kemarin aja. Saya ingin kesimpulan on. Prabowo ngegaspul, Mbak Nazwa santai aja. Saya percaya jika Pak Prabowo serius, maka hukum mati korupsi atau koruptor dimiskinkan. Menurut keyakinan saya, demokrasi saat ini malah lebih tinggi dibandingkan rezim Jokowi. Dulu terlalu banyak buzzer, buktinya waktu Novel Baswedan disiram air keras, tidak ada Nazwa menodong Jokowi seperti sekarang ini. Dan yang jelas mata Nazwa malah stop tayang pasca interview Novel Baswedan langsung. Ada Pak Anda Presiden. Allahualam, sehat selalu Pak Presiden. Buat masyarakat Indonesia, kawal terus dimanapun Mbak Nazwa. Ayo semangat Indonesia supaya lekas sembuh ekonominya. Mbak Nana memang top, sampai Prabowo emosi dan bingung sendiri ditanya soal kriminalisasi, penyiraman air keras dan lain-lain. Jawabnya kok harga pangan stabil. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Presiden rakyat NKRI. Sehat selalu Pak. Kalau ada suara pembisiknya, ya itu kan forum diskusi bukan debat. Jadi tinggal ditunggu realitasnya. Semua yang di sana sedang mengupayakan kemajuan Indonesia. Awas diculik dan hilang. Lansia tantrum. Karakter orang itu masing-masing, ada yang tegas, ada yang enggak, ada yang munafik, ada enggak. Sedangkan yang Prabowo orang apa adanya. Senggol. Semoga siram air keras. Ngomong doang lo. Oh si bakul. Presiden hanya pintaran omon-omon, pidato dan teriak mengejar korupsi sampai ke Antartika. Bukan nunjuk-nunjuk. Emang sistemnya kayak Purbaya apa adanya. Kalian harusnya sadar dia bukan dibodoh-bodohin bawahannya, tapi dia sendirilah yang sangat jahat terhadap rakyat. Ini orang yang mengakui Israel sebagai negara. Gimana Pak jadi tanam pohon sawit di Papua? Sawit gitu loh. Soalan sepele boleh buat Tuan Presiden emosi. Sabar, sudah ditanya depan muka, jangan marah. Cucu Bung Hatta pernah berkata, bagaimana rakyat mau percaya sama negara sedangkan pemimpinnya aja pelanggaran. Prabowo Bapak rakyat Indonesia orang komitmen, jujur ikhlas NKRI yang ada untuk anti korupsi, hilirisasi untuk anak cucu masa depan. Rakyat sudah mulai merasa hasil tani yang baik, hasil servi dan di kedai kopi, rakyat tetap mendukung Prabowo 80%. Tandanya pemimpin kurang membawa wawasan, cuma mengandelin otot bukan otak. Lanjut Pak Prabowo, saya dukung 100%. Pemain harus juga punya wibawa, jangan apa-apa dikritik, apa-apa disalahkan. Koruptor juga teroris, banyak pemerintah. Senyumin aja, hidup itu sementara doi. Abadi enggak berpotensi jadi bahan olok-olok sepanjang masa. Bisa jadi. Habibah ini memang agak ngawur kalau menginstruksi Presiden Indonesia. Para kritisi kudu nyadar juga kalau ada loh presiden lain yang mau debat seperti ini. Salut buat semua yang di meja itu. Hidup Prabowo, kami rakyat Indonesia selalu bersamamu. Lembaga Kemensos wajib dikoreksi, juga Menteri Perdagangan dan Gubernur. Selidiki apakah mereka jujur atau akan mengakali rakyat, yang sehingga harga mereka nyekek juga di desa, kabupaten,
yang harganya lebih mahal dari harga pasaran di Jakarta. Tengok, jangan cuma omong-omong. Anak bayi saja kalau ibunya yang nggak beli susu atau beras, itu si bayi pasti rewel. Tapi Bapak ciptakan danantara yang nggak bisa diaduit. Pak, ngomong panjang lebar tapi tak ada gunanya. Makanya turun ke lapangan dong. Hukum mati buat para koruptor, pejabat-pejabat bejat, merugikan rakyat Indonesia. Miskinkan juga. Terapkan undang-undang perampasan aset. Rakyat butuh presiden tegas dan adil. Wow, panik. Satu presiden saja. Percepat reformasi Polri dan negarakan hukum lainnya. Sahkan negara undang-undang perampasan aset serta evaluasi MBG. Kalau bisa buat orang yang benar miskin saja. Bagus Pak Prabowo, di depan truk juga harus pasang wajah tegas. Gini Pak, cukup sekali saja. Ini judul konten. Beritanya provokatif dan sangat overthinking. Memang still Pak Presiden seperti itu kok. Dan itu sangat wajar. Beliau menyampaikannya juga tegas dan natural. Prabowo salah tangkap mahasiswa, turunkan Prabowo. Kalau dikritik marah-marah. Sekarang sudah jelas ya. Apa masyarakat masih mau memilih orang ini lagi hanya karena uang, cuy? Saya percaya Pak Presiden Prabowo sehat selalu untuk beliau dan seluruh jajaran kabinet yang jujur dan amanah. Seluruh orang objektif, tidak, tapi dia sendiri enggak, padahal dikasih fakta. Masa sekelas presiden enggak tahu info yang seperti itu? Antara tahu tapi enggak tahu malu. Atau mungkin nggak ingin tahu. Ini tindakan teroris. Panglima TNI harus tangkap dan diadili. Udah tua emosian, giliran harga diri EKNR diijat terus. Wah, malah disembah-sembah. Nggak di zaman Prabowo, nggak di zaman Jokowi bikin gaduh bae najwa hizab sisap ini sangat moset. Woi, siapa yang dukung? Lu, gua sangat menyesal nyoblos kau dulu. Banyak anggota LSM memeras masyarakat. Banyak wartawan dengan sengaja memakai ide atau mereka untuk mencari keuntungan pribadi. Kenapa banyak hal tersebut Mbak Nana nggak pernah bersuara? Rakyat Indonesia itu korban